Astagfirullah, Pang. Lu bukan ngerjain tugas malah tiktokan. Lupa. Kerjain dulu. Hai vlog, welcome to my guys. Pertama-tama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Semoga yang nonton mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maafkan ya. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan, ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang kuat, yang berhak mendapatkan syafaat di akhirat kelak nanti. Semoga kita juga mendapatkan kesehatan di pandemi ini, dan kita tetap terus berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kesehatan. Semoga amin. Perkenalkan, nama saya Van Kioma Pratama. Saya pada kesempatan berbahagia ini saya ingin menyampaikan berita hoax dalam psikologi dan dalam perspektif Islam. Dari data yang saya dapat dari CNB Kominfo, ada 554 hoax soal COVID-19 dengan 89 tersangka. Jakarta, CNB Indonesia. Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan sebanyak 554 berita atau informasi bohong atau hoax yang biasa kita sebut soal virus corona tersebar di sejumlah platform media sosial. Hingga hari ini ada 554 isu hoax dan tersebar di 1209 platform, baik itu Facebook, Instagram, Twitter maupun YouTube. Ujarnya dalam konferensi pers di Geraha BNPB Sabtu 18/4/2020. Lebih lanjut, dia mengatakan sebanyak 893 info hoax tersebut telah di-take down dari berbagai media sosial. Sementara 316 info hoax masih beredar di platform media sosial dan dalam proses untuk di-take down segera. Terkait kejahatan hoax tersebut, tuturnya telah dilakukan upaya penindakan hukum oleh aparat kepolisian. Hasilnya ada 89 tersangka dengan 14 orang diantaranya telah ditahan di polisi. Ya, berikut saya akan menjelaskan berita hoax dalam perspektif Islam. Hoax dalam Al-Quran menyebut hoax antara lain berikut ini. Hadis al-ifki atau berita bohong misalnya diketemukan dalam surat Al-Nur ayat 11-12 sebagai berikut, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Dan mengapa tidak berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Terdapat sedikitnya 4 macam hoax. Pertama, mitos atau cerita berlatar masa lampau yang boleh jadi salah, tetapi dianggap benar karena diceritakan secara turun-menurun. Kedua, glorifikasi dan demonisasi. Glorifikasi adalah melebih-lebihkan sesuatu agar tampak hebat, mulia dan sempurna. Sebaliknya, demonisasi adalah mempersepsikan sesuatu seburuk mungkin, seolah tanpa ada kebaikannya sedikit pun. Ketiga, kabar bohong atau informasi yang diada-adakan atau sama sekali tidak mengandung kebenaran. Keempat, info sesat, yaitu informasi yang difaktakannya dicampur adukan, dipelintir, dan dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi seolah-olah benar.
Di dunia komunikasi ada istilah spin doktor untuk menyebut ahli pemelintiran komunikasi. Berikut ada berita hoax dalam lintas sejarah Islam. Nabi Muhammad SAW dan keluarganya pernah menjadi korban hoax ketika istri beliau Aisyah radhiyallahu anha dituduh selingkuh dan beritanya menjadi viral di Madinah. Peristiwa itu dalam sejarah dinamakan hadis al-ifki. Berita bohong ini menimpa istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anhu. Ummul Mukminin setelah perang dengan Bani Mustalik pada bulan Sya'ban 5 Hijriah, peperangan ini diikuti kaum munafik dan turut pula Aisyah dengan Nabi berdasarkan undian yang diadakan antara istri-istri beliau. Dalam perjalanan mereka kembali dari peperangan, mereka berhenti pada suatu tempat. Aisyah keluar dari kedupnya untuk suatu keperluan, kemudian kembali. Tiba-tiba dia merasa kalungnya hilang. Lalu dia pergi lagi mencarinya. Sementara itu, rombongan berangkat dengan prasangka bahwa Aisyah masih ada dalam sekedup. Setelah Aisyah mengetahui sekedupnya sudah berangkat, dia duduk di tempatnya dan mengharapkan sekedup itu akan kembali menjemputnya. Kebetulan, lewat di tempat itu seorang sahabat Nabi, Safwan bin Mu'attal. Diketemukannya seseorang sedang tidur sendirian, dan dia terkejut seraya mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Istri Rasul, Aisyah terbangun, lalu dia berjalan menuntun unta sampai mereka tiba di Madinah. Orang-orang yang melihat mereka membicarakan menurut pendapat masing-masing. Mulailah timbul desas-desus, kemudian kaum munafik membesarkannya. Maka fitnahan atas Aisyah radhiyallahu anhu itu pun bertambah luas sehingga menimbulkan kegoncangan di kalangan kaum muslimin. Dan berikut berita hoax berdampak dari sisi psikologi. Bila berita hoax tentang kejelekan organisasi menyebar, hal ini mungkin akan memunculkan perselisihan, kecemasan, rasa dendam, dan lain-lain. Selain itu, efek berita hoax yang sangat berbahaya sisi psikologis manusia adalah tentang suatu peristiwa tertentu atau foto-foto bencana yang dilebih-lebihkan. Ini dapat memunculkan kecemasan, kepanikan, juga ketakutan pada masyarakat. Begitu juga dengan berita hoax tentang kecelakaan pesawat. Jika beredar hoax tersebut menyajikan hal-hal atau foto-foto yang menakutkan, akan menimbulkan kecemasan pada sebagian orang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan vlog saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe kawan-kawan.